Closing bell hari ini Ya, sebetulnya tadi posisi highest-nya sempat di level 6.890-an, tapi rupanya closing hari ini finishnya tampak lebih dekat ke posisi lowest-nya ya di oke. 6.860-an. Meski demikian kita bisa lihat dari nilai transaksi cukup ramai hari ini di kisaran 12 triliun begitu ya, meskipun sebetulnya masih di bawah rata-rata begitu ya dari beberapa bulan terakhir, tapi memang bisa kita katakan ini cukup ramai begitu ya Frida. Sebetulnya dari satu sisi apa sih sebetulnya masih menjadi perhatian utama dari para pelaku pasar hari ini? Oke, sebenarnya pergerakan IHSG sepanjang hari ini masih dipengaruhi oleh beberapa aspek. IHSG ini menguat meskipun sentimen pasar dari eksternal masih cenderung kurang menggembirakan. Namun sejatinya pelaku pasar di dalam negeri masih cenderung untuk menunggu ya, wait and see. Em, Ya, wait and Ada see. rilis data-data ekonomi dan juga agenda penting di dalam negeri yang akan nanti dirilis oleh BI begitu. Oke, memang wait and see ini masih menjadi sentimen utama ya untuk Hmm. di sepanjang tahun 2023 ini ya. Sekali lagi wait and Iya. see melihat seperti apa kondisi perekonomian secara global, apalagi dari Amerika Serikat, kemudian juga dari domestik juga tengah menjadi perhatian dari para pelaku pasar ya. Nah, tapi kalau kita lihat begitu ya data dari sentimen ataupun juga dari domestik sendiri begitu ya menjadi perhatian dari para pelaku pasar sebetulnya apa saja sih Frida? Ya, pelaku pasar masih mencermati sejumlah sentimen dan rilis data ekonomi makro yang akan mempengaruhi pergerakan pasar selama pekan ini ataupun hari ini, baik dari dalam maupun juga dari luar negeri. Dari dalam negeri pada Selasa 22 Agustus besok ini Bank Indonesia akan merilis laporan neraca pembayaran Indonesia atau NPI untuk triwulan kedua tahun 2023 yang juga memuat data transaksi berjalan. Nah, sebagai catatan NPI mencatat surplus sebanyak 6,5 miliar dolar Amerika, sementara transaksi berjalan surplus sebesar 3 miliar dolar Amerika atau sekitar 0,9% dari produk domestik bruto PDB pada kuartal 1 2023. Ya, sebetulnya ini sentimen menarik ya dan di satu sisi juga ini salah satu sentimen yang memberikan angin segar bagi indeks harga saham gabungan kita ya sehingga bisa kita lihat pergerakannya hari ini memang cenderung bergerak di zona hijau. Nah, tapi Ya. yang di satu sisi ya tentunya selain tadi dari rilis sejumlah data perekonomian yang dinanti juga oleh para pelaku pasar tentunya adalah seperti apa sikap dari Bank Indonesia Iya, ya apalagi betul juga akan sekali. dirilis pada pekan ini dan menjadi pertanyaan ya kira-kira nanti The Fed kan diprediksi masih mungkin akan menaikkan lagi suku bunga acuan. Jadi pertanyaan fokus juga ada begitu kepada Bank Indonesia kira-kira akan seperti apa? Apakah BI juga sama akan menaikkan atau justru masih akan mempertahankan suku bunga acuan? Nah, hal ini seperti apa akhirnya kemudian direspon oleh para pelaku pasar, Frida? Nah, BI ini diperkirakan masih akan mempertahankan suku bunga acuan di level 5,75% pada rapat yang akan digelar pada hari Rabu dan Kamis pekan ini tanggal 23 hingga 24 Agustus 2023 tepatnya. Sejumlah ekonom memperkirakan bahwa BI baru akan memangkas suku bunga pada kuartal 1 nanti di tahun 2024. Sementara itu pada Jumat 25 Agustus juga akan dirilis data suplai uang beredar atau M2 per Juli 2023 di mana peredaran uang pada Juli ini akan menjadi cerminan seberapa kencang belanja masyarakat setelah Lebaran. Nah, bila peredaran uang masih tumbuh kencang maka ada harapan bahwa konsumsi masyarakat meningkat sehingga ekonomi akan tetap melaju kencang. Oke, jadi dari Bank Indonesia sendiri juga masih ya diprediksi akan tetap mempertahankan suku bunga acuan Iya. karena sekali lagi posisi inflasi di tanah air memang jauh terkendali. Kemudian di satu sisi juga memang fokus dari BI ini sendiri masih terkait dengan tadi ya untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia juga secara keseluruhan begitu. Nah, tapi di satu sisi yang juga kita ketahui artinya memang dari mau tidak mau begitu ya keputusan dari BI nanti tentu akan disandingkan ya kepada keputusan dari The Fed sendiri akan seperti apa dan masih menjadi pertanyaan juga apakah The Fed mungkin masih akan menaikkan lagi 1 kali basis point atau justru malah akan lebih begitu ya atau justru akan mulai mempertahankan suku bunga acuan dan wait and see-nya juga dari para pelaku pasar ini semakin fokus kepada akhir pekan ini ya karena nanti Iya. akan ada pertemuan juga dari para pejabat The Fed. Nah, seperti apa hal ini kemudian akhirnya direspon oleh para pelaku pasar, Frida? Nah, ini memang menarik sekali sentimen dari global yang tentunya menjadi salah satu faktor untuk memilih saham tentunya ya, membeli atau menjual dan juga memilih saham apa. Yang paling ditunggu-tunggu mulai Kamis para pejabat The Fed termasuk juga Gubernur The Fed Jerome Powell
akan berkumpul untuk simposium ekonomi Jackson Hole di Wyoming selama 3 hari. Ini akan diselenggarakan setiap tahun oleh The Fed, wilayah Kansas City sejak 1981. Jerome Powell ini akan menyampaikan pidato tentang prospek ekonomi pada Jumat 25 Agustus di Jackson Hole. Powell akan memberikan pandangan terbarunya tentang apakah diperlukan lebih banyak pengetatan kebijakan untuk menurunkan inflasi di tengah pertumbuhan ekonomi yang sangat kuat atau mulai mempertimbangkan untuk mempertahankan suku bunganya. Oke, baik itu dia ya tadi sentimen yang mempengaruhi pergerakan pasar hari ini dan juga mungkin akan sepanjang pekan ini ya. Karena sekali lagi tadi rilis untuk BI di hari Kamis, kemudian juga nanti masih wait and see untuk sikap The Fed sendiri, sinyal-sinyal dari pertemuan simposium Jackson Hole ini sendiri akan seperti apa juga baru akan diketahui di akhir pekan. Jadi sekali lagi para pelaku pasar diminta untuk bersabar, masih melihatnya seperti apa sentimennya, wait and see terlebih dahulu begitu. Nah, tapi yang kita lihat menarik juga Frida pada perdagangan hari ini adalah di tengah sikap wait and see, tapi tampaknya ada satu sektor yang cukup kuat ini lajunya juga hari ini cukup kencang begitu ya, penguatannya lebih dari 1% adalah sektor energi ini. Salah satunya juga didorong tentunya oleh pergerakan harga batu bara. Nah, ini seperti apa sih sebetulnya akhirnya dilihat oleh para pelaku pasar dan kemudian mengambil kesempatan untuk mencari cuan di sektor ini? Nah, ini memang harga batu bara dunia sempat mencatatkan posisi tertingginya sejak Mei 2023 sekaligus juga mencatatkan kenaikan selama 10 hari beruntun dan merujuk pada Refinitiv harga batu bara ICE Newcastle kontrak September ditutup di posisi 160,75 dolar Amerika per ton pada perdagangan Jumat 18 Agustus. Harganya naik 3,04%. Sejak awal Agustus harga batu bara juga sudah melesat sebanyak 14,1% dari level 138,85 dolar Amerika per ton. Sentimen utama pasar global batu bara ini dipengaruhi oleh aktivitas perdagangan di pasar batu bara termal di Asia. Nah, tingginya penggunaan bahan bakar energi menyebabkan karbon dioksida semester pertama tahun ini menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah, Iva. Oke, baik. Sehingga kita bisa melihat ya tadi sedikit banyak memang pergerakan harga batu bara ini berpengaruh kepada pergerakan harga emitennya ya. Tadi ada beberapa emiten yang bergerak di sektor batu bara ini sendiri juga penguatannya cukup signifikan seperti Adaro Energi, Adro ini melesat bahkan hingga 3%, begitu ya. Bumi juga melesat lebih dari 6% pada perdagangan hari ini dan tentu kita akan melihat seperti apa. Apakah memang penguatan ini masih akan terus berlanjut atau justru nanti sudah mulai ada aksi profit taking nih dari para pelaku pasar tentunya ya. Nah, tapi selain tadi mungkin bisa dijelaskan lagi lebih dalam begitu Frida terkait dengan bumi. Ini juga menarik ya kalau kita lihat pergerakannya hari ini cukup signifikan tapi rupanya tidak hanya dari sentimen harga batu bara saja tapi juga ada sentimen lainnya yang menjadi perhatian. Seperti apa Frida? Ya, jadi di samping harganya yang memang cukup bagus karena penguatan harga batu bara, emiten yang bisa diperhatikan ini diantaranya adalah anak usaha Grup Bakri PT Bumi Resources Tbk atau Bumi yang resmi masuk FTSE Global Semi Annual Equity Index. Nah, perseroan pun memanfaatkan momen ini untuk memacu produksi. Sebagai informasi, FTSE Global Equity Index ini adalah serangkaian indeks pasar saham yang disediakan oleh grup milik London Stock Exchange. Indeks FTSE Global Equity ini mencakup lebih dari 16.000 saham di 48 negara. Dan dari sektor energi, Bumi masuk dalam kategori small caps bersama dengan BRMS dan juga PGEO. Sekretaris Korporasi dan Direktur Independen Bumi, Dilip Srivastava, menyatakan bahwa masuknya Bumi ke indeks FTSE Global Equity ini diharapkan bisa memberikan nilai tambah bagi perusahaan dan juga para pemegang saham serta lebih banyak menarik investor institusi. Mengingat bahwa kini Bumi telah terbebas dari utangnya dan pada Maret 2023 Bumi juga menggelar private placement dalam rangka konversi wajib obligasi. Wow, jadi ini memang sentimen yang menarik ya dari Bumi dan tentunya tidak dilewatkan oleh para pelaku pasar karena kita bisa melihatnya kenaikan yang cukup signifikan hari ini sekali lagi di 6,57% hingga penutupan perdagangan hari ini dan akhirnya pergerakan emiten Bumi berada di harga Rp146 per lembar sahamnya.